Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mensyukuri nikmat yang diberikan pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Ialah Nabi yang menjadi suri tauladan yang baik bagi kita semua. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai 3 ayat dalam Al-Quran yang dapat kita jadikan sebagai self-affirmation atau sebagai penegasan diri bagi diri kita agar hidup menjadi lebih baik. Adapun surah yang pertama yaitu terdapat dalam surah An-Nisa ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu ayyukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Yang artinya Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Sebagaimana dalam ayat ini telah dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan lemah, terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Oleh karenanya, hendaklah kaum muslimin menjaga dirinya agar jangan sampai melakukan pelanggaran dengan tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, seperti berzina dan melakukan dosa-dosa besar lainnya. Ini semua dalam rangka membentengi diri dari pengaruh setan dan godaan hawa nafsu yang dapat menjerumuskan kita. Selain cobaan dalam menghadapi godaan hawa nafsu, dalam ayat ini juga dapat menjadi penegasan bagi diri kita bahwasanya Allah hendak memberikan keringanan kepada hambanya berupa cobaan, tetapi Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan manusia karena manusia diciptakan bersifat lemah. Adapun surah yang kedua, surah Al-Imran ayat 150. Bismillahirrahmanirrahim. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Yang artinya, tetapi hanya Allah lah pelindungmu dan dialah penolong yang terbaik. Kaum muslimin agar taat kepada Allah karena dialah pelindung mereka yang terbaik. Ketika dihadapkan oleh suatu musibah, maka sebaik-baik tempat kita mengadu dan meminta pertolongan adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah sebaik-baik penolong. Dalam menjalani kehidupan, seringkali kita dihadapkan oleh berbagai masalah. Kesusahan datang menerpa, kesulitan tidak terelakkan, kekecewaan timbul karena gagalnya harapan. Maka pada saat itulah Allah lah yang menjadi pelabuhan terbaik bagi kita, tempat bergantung saat kesulitan menyimpit. Jadikanlah Allah sebagai tempat meminta dikala kita kepayahan. Menjadikan Allah sepenuhnya sebagai tempat bergantung adalah puncak tertinggi tauhid. Bagi umat muslim, penyerahan semua urusan kehidupan kepada Allah adalah keharusan. Sebaliknya, menggantungkan segala persoalan kepada manusia adalah kesalahan. Maka dari itu, jangan menjadikan manusia sebagai naungan dan tambatan harapan, tapi sepatutnya meminta pertolongan itu hanya kepada Allah. Dan yang terakhir, yaitu dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wajib meyakini bahwasanya sumber ketenangan jiwa dan ketentraman yang hakiki adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, berdoa kepadanya dengan menyebut namanya yang indah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'innul qulub wa tatma'inna qulubuhum bizikrillah ala bizikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tentram. Zikrullah adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan cara untuk menggapai ketenangan jiwa. Artinya, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, segala kegalauan dan kegundahan yang kita rasakan itu akan hilang dan berganti dengan kegembiraan dan kesenangan. Bahkan tidak ada sesuatu pun yang lebih besar mendatangkan ketentraman dan kebahagiaan bagi hati manusia melebihi berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan.
Semoga ada manfaatnya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.